Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Nona dari Populi Center. Nona, kalau kita bicara tentang karakter pemilih Jakarta, apa yang bisa Nona gambarkan tentang karakter pemilih Jakarta, termasuk soal apa yang membuat mereka memilih satu pasangan calon dan kemudian merubahnya ke pasangan lain? Ya, jadi begini, pertama kita kategorikan pemilih ini ke dalam dua kelompok, yaitu loyal voters atau pemilih yang sudah mantap dengan pilihannya, dan undecided voters atau pemilih yang istilahnya belum pasti dengan pilihannya atau belum menentukan pilihan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari komposisinya, untuk pemilih Ahok Jarot ini paling banyak loyal votersnya sebesar 40%. Sementara untuk Agus Silvi dan Anies Sandi itu loyal votersnya itu sebesar 20-an persen, di angka 20-an persen. Tapi tidak lebih dari 29%, antara 25 hingga 29. Seperti itu. Jadi meskipun Agus Silvi dan Anies Sandi ini di posisi, Anies Sandi khususnya di posisi kedua, ini juga harus waspada karena banyak dari suara pemilihnya itu yang kebanyakan undecided voters, seperti itu. Apa yang kira-kira bisa merubah pilihan mereka ketika mereka berada di area memang masih pilih-pilih antara 1 dan 2 atau dan 3 begitu? Yang bisa mengubah pilihannya itu ya tadi bahwa mereka nanti kan ada debat kedua dan debat ketiga. Ini nanti mereka akan melihat, dan debat kedua dan debat ketiga ini juga memiliki pembahasan yang berbeda. Nah, khususnya ini kalau misalnya dari potret hasil survei Populi Center, yang paling diinginkan masyarakat itu adalah kemampuan memberantas korupsi. Nah, ini menjadi PR besar nih nanti di debat kedua dan ketiga, pemaparan visi misi dan program yang realistis, membahasakan dalam program yang implementatif seperti itu untuk pemberantasan korupsi itu. Baik. Terus kemudian dengan membaca karakter pemilih seperti itu, kira-kira akan seperti apa pergerakannya ketika nanti kita akan menantikan debat kedua dan debat ketiga? Kita harus survei lagi nanti pasca debat ya. Jadi nanti kalau misalnya pasca debat, nanti kan akan ada penguasaan materinya seperti apa lagi. Nah, itu butuh untuk survei lagi gitu. Dari 600 responden, itu terbacakah berapa yang kemudian loyalis salah satu pasangan calon, kemudian berapa lagi yang pasangan lain-lainnya? Iya, loyalisnya itu yang Ahok Jarot 40%. Dari 600 ini? Iya, dari 600 itu. Baik. Cukup besar ya Pak Kris untuk pemilih loyalis, tapi dengan posisi saat ini, dengan angka-angka elektabilitas yang kita saksikan beredar saat ini, itu belum cukup untuk membuat kemudian posisinya balik ke sebelum kalau dulu kan kasus. Pinjam lagi ya. Iya, Pak. Kalau dulu kan memang tinggi sekali ya, dulu kan bisa sampai 70% dan sebagainya ya. Ya, ini begini, ini tergantung dua hal tadi. Pertama, tingkat rasionalitas publik semakin tinggi, itu kita harapkan ke sana, bukan kita. Kalau kita berjalan ke sana, dan juga mungkin kalau kemudian pasangan Mas Jarot ini bisa semakin memerinci, misalnya soal orang suka mengenai anti korupsi, dia bisa terangkan banyak sekali dia. Misalnya soal bagaimana mengenai e-budgeting, ya e-budgeting dan lain sebagainya. Dia juga bisa tawarkan bukti yang sekarang konkret dilaksanakan, misalnya dia hanya membatasi uang kampanye 60 miliar, bisa buka-bukaan digunakan untuk apa saja, dia bisa nantang begitu. Yang lain-lain belum begitu, karena ini juga makin lama dari mulut ke mulut bisa diketahui bahwa Ahok Jarot ini sudah tidak mau lagi terima sumbangan lagi, sudah tutup, bisa diaudit. Dan kemudian dia juga nanti misalnya pertanggungjawaban, dia bisa mengatakan saya bisa mempertanggungjawabkan, misalnya ada saksi 13.000, ya ini uang itu kemana saja, dia bisa buktikan seperti itu. Nah, Pak Kris, itu saya kira jualan itu penting sekali. Yang lain juga boleh jualan. Iya, pasti. Tapi Pak Kris, kalau kita melihat kan dari berbagai survei atau pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti siapa yang paling menguasai topik, siapa yang pemaparan visi misinya lebih meyakinkan, atau siapa yang memang kinerjanya selama ini sudah terlihat dan itu tidak terbantahkan, memang kemudian pasangan nomor 2 memang memiliki keunggulan. Tetapi masalahnya kan petahana juga memiliki ada satu kekurangan di sini, ada satu yang membuat posisi mereka tidak sama seperti waktu sebelum ada. Iya, betul. Nah, kira-kira dengan jangka waktu yang hanya berapa hari ini, rasionalitas yang tadi Anda katakan mungkin akan kembali. Bisakah itu kemudian mengembalikan posisi ke awal, atau hanya cuma sekedar menyeimbangkan situasi? Posisi ke awal untuk sampai 70-60 menurut saya agak berat ya. Tapi kalau posisi misalnya
50,5% atau 51%. Ini mungkin tidak mustahil. Sebab saya baca misalnya ada sentigram. Ini saya belum tahu tuh. Tapi Pilgub DKI elektability-nya ini kalau sentigram yang dibikin nggak tahu siapa tuh. Itu Ahok Jarot 49,24. Lalu Mas Anies 29,73. Mas Agus sama Silvi 21%, sekitar seperti itu. Nah, ini seberapa juga apa itu pengaruhnya terhadap nanti dengan elektabilitas itu ya? Itu masih belum tahu. Tapi bahwa tingkat rasionalitas publik tentu akan berkorelasi positif dengan pilihan-pilihan kecenderungan memilih daripada masyarakat Jakarta. Oke. Begitu. Oke, baik. Kalau kita bedah satu-satu, saya ke Nona. Seberapa besar sih peluang Agus Silvi kalau kita kemudian bicara akan ada 2 putaran untuk masuk ke putaran kedua? Kita nggak gini Mbak, jadi elektabilitas itu yang sekarang tidak bisa jadi acuan. Jadi karena itu sifatnya itu temporer gitu loh. Jadi kita tuh harus melihat trennya itu seperti apa. Nah kalau misalnya saya nggak bisa menyimpulkan ya. Kita bahas tren Agus Silvi saja. Kalau Agus Silvi misalkan kita bandingkan hasil setelah debat dengan hasil sebelum debat, ada peningkatan atau ada penurunan? Penurunan. Mengapa justru? Ya karena mungkin penguasaan isu atau pemahaman isunya masih terbilang lemah gitu dibanding calon-calon lainnya seperti itu. Kemudian juga cara penyampaian, pemaparan program, visi misi dan juga seperti penguasaan permasalahan itu juga masih belum maksimal. Dan ini juga tercermin dari waktu debat di saat Ibu Silvi dibantah dengan Pak Anies yang dibilang katanya tidak nyambung lah jawabannya seperti itu. Ini kan juga jadi menggerus elektabilitas juga gitu. Oke. Baik, kita akan break lagi untuk jeda komersial. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.